Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini kita akan mempelajari materi matematika pada subbab koordinat kutub atau polar. Jadi kutub itu sama aja dengan koordinat polar. Oke, mungkin kita mulai saja. Letak suatu titik pada bidang x, y dapat disajikan dalam koordinat kartesius x, y atau dalam koordinat kutub yaitu r, alfa derajat. Nah, ini suatu sudut ya. R itu nanti ini panjang, suatu panjang jari-jari. Koordinat kutub atau polar adalah penentuan letak suatu titik berdasarkan jarak dari titik pusat dan sudut terhadap sumbu X positif, yaitu bisa ditulis dengan suatu titik P, ini boleh selain P, R, alfa derajat, suatu sudut. Nah, ini koordinat kartesius kan, kalau ditulis P itu X, Y. Di koordinat kutub P itu ditulis R, alfa derajat. R itu jarak dari titik 0 menuju ke P. Jarak dari titik pusat ke P. Ini titik pusat ke P. Nah, alfa derajat ini sudut yang dibentuk sumbu X dengan R-nya ini. Begitu. Ditulis R, alfa derajat. Nah, sekarang hubungan antara koordinat kartesius dengan koordinat kutub bagaimana? Letak suatu titik P dalam koordinat kartesius dapat diubah ke dalam koordinat kutub. Begitupun sebaliknya. Nah, dengan menggunakan hubungan ini ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama, kartesius menuju ke kutub. Koordinat kartesius menuju ke koordinat kutub. Koordinat kartesius yang sudah kita ketahui itu koordinatnya x, y. Koordinat kutub r, alfa derajat. Nah, rumus untuk koordinat kartesius dijadikan koordinat kutub. Nah, ini tadinya x, y menjadi r, alfa derajat, yaitu ini pakai ini. R ditentukan dengan rumus ini ya, R sama dengan akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Alfa derajat ditentukan dengan rumusnya tangen alfa derajat sama dengan y bagi x. Kemudian kalau koordinat kutub dirubah menjadi koordinat kartesius. Diketahui r, alfa derajat, dicari x, y. Rumusnya ini. X-nya itu ditentukan dengan rumus x sama dengan r kali cos alfa derajat. Sedangkan y menggunakan rumus y sama dengan r kali sin alfa. Masuk ke contoh soal ya, contoh soal 1. Diketahui koordinat kartesius. Yang ditanyakan koordinat kartesius dari titik P 4,60 derajat adalah, jadi yang diketahui itu koordinat kutub, yang dicari koordinat kartesius. Titik P 4,60 derajat berarti R-nya itu 4, alfanya itu 60 derajat. Tinggal masukkan ke rumus. X sama dengan R kali cos alfa. R-nya itu 4, cos alfanya 60. 4 kali cos 60 itu setengah. 4 kali setengah 2. Sekarang yang Y sama dengan R kali sin alfa. R-nya itu 4, sin alfanya 60. 4 kali sin 60 derajat setengah akar 3. Sama dengan 2 akar 3. Jadi koordinat kartesius dari titik P koordinat kutub 4,60 derajat adalah 2x dulu baru Y ya. 2,2 akar 3. 2,2 akar 3. Ya, nomor 2, koordinat kartesius dari titik P 6,150 derajat. 6,150 berarti R-nya itu 6,
alfanya 150 derajat. R kali cos alfa 6 kali cos 150 kuadran 2, maka nilai cosnya negatif. Pakai ini ya, kemarin sudah dipelajari, jadinya min cos 30 derajat 6 kali negatif cos 30 setengah akar 3. 6 kali negatif setengah akar 3, negatif 3 akar 3. Yang Y, R kali sin alfa 6 kali sin 150. Berada di kuadran 2, rumusnya pakai ini, kemarin sudah dipelajari. Kuadran 2 nilai sinnya positif. Jadi 6 kali sin 30, ambil yang belakang ya. 6 kali setengah, sama dengan 3. Jadi koordinat kartesiusnya dari titik P 6,150 derajat yaitu negatif 3 akar 3,3. X dulu baru Y. Nah, sekarang yang kebalikannya. Koordinat kutub dari titik A, oh ini titiknya double, negatif 1, akar 3 adalah, titiknya tak hilangkan 1. Jadi yang ditanyakan koordinat kutub, yang diketahui koordinat kartesius. Titik A negatif 3, akar 3, X-nya negatif 1, Y-nya akar 3. Nah ini kalau X-nya negatif, Y-nya positif, maka dia berada di kuadran 2. Ini ya. Tinggal dimasukkan ke rumus. R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Negatif 1 kuadrat, akar negatif 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Negatif 1 kuadrat sama dengan 1, akar 3 kuadrat sama dengan 3. Kalau ada akar dikuadratkan sama dengan yang di dalam akar itu sendiri. 1 tambah 3, 4. Akar 4 sama dengan 2. Untuk sudutnya, yaitu tangen alfa sama dengan Y bagi X. Y-nya akar 3 dibagi X-nya negatif 1. Akar 3 dibagi negatif 1, negatif akar 3. Karena di kuadran 2, maka memakai rumus ini. Ini gimana caranya akar 3 itu dibuat ke dalam suatu sudut. Karena di kuadran 2 kan rumusnya 180 min alfa. Nah, akar 3 itu nilai tangennya adalah 60. Jadi ini ya, akar 3 itu nilainya adalah dalam tangen akar 3 itu nilainya tangen 60 derajat. Jadi ini kebalikannya dari rumus yang kemarin. 180 min 60 derajat sama dengan tangen 120. Kalau misal tidak hafal, ya ini bolehlah sekali-kali lihat catatan, tapi jangan dibiasakan. Jadi negatif akar 3 itu nilainya tangen 120 derajat. Maka alfanya 120 derajat. Tangen 120 nilainya negatif akar 3. Jadi cara berpikirnya dibalik ya. Negatif akar 3 itu tangen berapa? Yaitu tangen 120. Maka koordinat kutubnya R, alfa. R-nya 2, alfanya 120. 2,120 derajat. Nomor 4. Koordinat kutub dari titik A negatif 4, negatif 4 adalah X-nya negatif 4, Y-nya negatif 4 juga. X-nya negatif, Y-nya negatif, maka berada di kuadran 3. Kan kalau ada sumbu koordinat, kan ada, kalian bisa membayangkan kalau X-nya negatif, Y-nya negatif itu berada di kuadran 3. Dimasukkan X-nya X kuadrat tambah Y kuadrat, hasilnya akar 32. Ini disederhanakan. Akar 32 itu hasil dari bisa disederhanakan menjadi 16 kali 2. 16-nya itu akar 16 itu 4, akar 2
tetap akar 2. Jadi akar 32 itu bentuk sederhananya 4 akar 2. Tangen alfanya Y min X min 4 bagi min 4 1. Karena di kuadran 3, ini di kuadran 3, maka 1 sama dengan, kalau kuadran 3 itu rumusnya 180 derajat plus alfa. Jadi 1 itu ditangen yaitu tangen 45. 180 tambah 45 tangen 225. Alfanya 225 derajat. Jadi koordinat kutub dari titik A negatif 4, negatif 4 adalah 4 akar 2, 225 derajat. Begitu. Apabila ada pertanyaan nanti silakan WA saya atau guru pengampunya. Sekarang silakan ini kerjakan soal-soal 1 sampai 4 di buku dan disertai dengan cara penyelesaiannya. Dan kemudian pilih jawaban yang benar. Untuk yang atas ini silakan dirangkum, ditulis rumusnya biar besok pas ujian kalian ada catatan untuk melihat rumus. Ya, gitu saja untuk pelajaran minggu ini. Apabila ada kurangnya atau kurang lebih, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.